Aku pernah ingin berhenti ketika pekerjaan belum selesai. Aku pernah terpuruk dan menangis ketika keberhasilan sebenarnya tinggal beberapa langkah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumidin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang sudah melimpahkan begitu banyak karunia kepada kita, nikmat sehat, nikmat cerdas, nikmat iman, nikmat Islam yang ditanamkan kepada diri kita, sehingga kita bisa sama-sama selalu mengarah kepada kebaikan. Termasuk hari ini, malam ini kita berkumpul bersama-sama di sini dari berbagai daerah, Masya Allah. Hanya satu niatnya, untuk sama-sama mendapatkan kebaikan pada malam yang penuh rahmat ini. Semoga bersimpuhnya kita malam ini di sini menjadi taman-taman surga, di mana Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya, setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akang teteh yang dimuliakan Allah, malam ini hadir di sini saya merasa sangat malu sebetulnya ya, getir. Tadi Ustadz Hariri, Masya Allah, beliau ini hadir jauh-jauh dari Riau, asli dari Riau, hadir ke sini untuk mengasihi sesama muslim. Beliau mah sudah mengamalkan ya, ruhama'u bainahum, menyayangi sesama muslim. Beliau jauh-jauh dari sini, dari Riau datang ke sini, dari sini terus ke Bandung, dari Bandung nanti ke Kalimantan Utara, dengan satu niat saja, ingin mengabdikan dirinya, mengumpulkan bantuan-bantuan yang ikhlas dari jamaah yang dititipi Allah, yang diamanati Allah pada zamannya tentang Palestina. Karena masalah Palestina ini bukan masalah yang setahun dua tahun, sudah berlangsung dari abad ke-9 yang lalu. Sekarang udah abad 21 ya. Dari abad 9 yang lalu Palestina itu sudah jadi mainan orang-orang kafir, jadi mainan orang-orang musuh-musuh Islam. Untuk apa? Karena mereka yakin kalau ingin menaklukkan Islam hanya dua saja, yaitu menaklukkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dua sentral dunia itu, dunia Islam, kalau itu sudah dipegang maka tunduklah orang-orang Islam kepada mereka. Jadi hari ini akang teteh yang dimuliakan Allah, pada zaman kita masih dititipi sama Allah tentang Palestina ini. Dulu orang-orang dulu juga sama dititipi tentang masalah Palestina, dan apa yang mereka lakukan, mereka berjuang dari ujung belahan dunia yang sangat jauh dengan naik kuda, dengan berjalan kaki pergi ke Palestina hanya untuk membebaskan Palestina gitu ya. Termasuk para sahabat juga
mengabdikan dirinya untuk membebaskan Palestina. Nah, kita sekarang ini juga dititipi sama Allah. Kenapa? Karena kalau untuk kita, orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman, ini bukan sekedar masalah kemanusiaan. Sekarang ini dunia menyoroti Palestina hanya sebagai krisis kemanusiaan, genocide dan sebagainya ya, yang pernah dilakukan oleh Yahudi. Padahal itulah kelakuan Yahudi juga pada masa tahun 40-an dengan genocide. Mereka digenosid sama orang-orang Nazi katanya, orang-orang Hitler. Padahal itu kelakuan mereka sendiri. Untuk apa? Untuk meraih simpati dunia. Saat dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan justifikasi bahwa kami pernah mengalami genosida yang sama. Itu adalah justifikasi mereka. Kecerdasan Yahudi luar biasa. Jadi bukan serta-merta saja hal ini terjadi, tidak. Tetapi mereka sudah melangsungkan rencana ini sejak lama. Dan hari ini mereka benar-benar melaksanakan rencana-rencana itu. Kita lihat melenggang saja gitu. Ya, PBB pun tidak bisa berbuat banyak karena memang mereka sudah menempatkan posting-posting yang untuk mereka kuasai. Untuk itu, mari kita sama-sama melembutkan hati, bukan besarnya tetapi ikhlasnya. Karena ini adalah titipan Allah. Karena ini adalah amanat Allah bagi kita yang mengaku di dalam dirinya ada iman. Kasihilah sesama muslim, keraslah kepada orang kafir. Itulah umat Muhammad. Jadi mari kita sama-sama. Kita sangat beruntung punya orang seperti Ustadz Hariri ini ya, yang bisa mengabdikan dirinya untuk itu kita, sehingga kita tidak usah susah-susah kita mencari kemana kita ingin menyalurkan kasih sayang kita untuk sesama muslim di Palestina. Insya Allah malam ini kita mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bisa menyalurkan bantuan kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Akang Teteh masih ingat saya ini, kalau saya sih melihatnya ya, yang hadir di sini kayaknya anak-anak milenial kebanyakan. Mungkin nggak tahu saya gitu ya, nggak tahu saya atau lupa atau apa. Dan saya sih pengen, yang tadi sih yang mengundang pertama Akang, masya Allah, Kang mau kita ngopi dulu gitu ya. Aduh masya Allah, kayaknya dia mah tahu aku nih gitu ya. Karena usianya nggak terlalu jauh lah ya, nggak terlalu jauh Akang ini. Nah, saya ingin mengingatkan dulu juga. Akang Teteh masih ingat ini. Setiap saat, setiap waktu, ku ingat dirimu. Setiap salat 5 waktu, ku ingin berjumpa. Da da da, da 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 da. Masih ingat itu? Masih ya. Itu zaman tahun berapaan gitu, tahun 90-an lah ya. Nah, saya itu dikenal sebagai pemusik. Masya Allah, belum lahir tuh, Masya ya, belum lahir ya. Aduh, ada yang belum lahir ya, saya sudah mengaktifasi. Jadi kita ini hidup di dunia ini ya, kita kesampingkan dulu yang sekarang lagi hangat dibicarakan tentang musik itu ya, ayat-ayat tentang musik katanya diirit. Kita kesampingkan dulu itu, bukan berarti apa-apa, tetapi supaya kita bisa bertabayun, supaya kita bisa merenungi apa yang sedang terjadi ini gitu ya. Kita selalu dihebohkan, diribetkan dengan segala sesuatu yang sesungguhnya tidak usah diributkan gitu. Itu sudah diselesaikan sejak lama. Tetapi dengan hangatnya sosmed di dunia kita sekarang ini, kita seolah-olah kalau tidak berkomentar, kalau tidak terlibat dengan sesuatu yang sedang dibicarakan orang, kayaknya kita tertinggal dengan tren yang terjadi gitu ya. Nah, jadi saya ini diamanati Allah sebagai seorang penyanyi sejak tahun 90-an. Apakah Kang Dhani belajar jadi penyanyi? Tidak. Saya tidak belajar. Saya hanya melihat saja orang bernyanyi, kemudian saya meniatkan di dalam diri saya, suatu saat saya akan bernyanyi di sana.
Melihat panggung, nyai ke panggung di mana, suatu saat saya yang ada di panggung sana. Termasuk tampil di TV gitu ya, suatu saat saya yang akan tampil di sana. Dan itu Masya Allah diwujudkan semuanya sama Allah. Tentu saja dengan usaha, tetapi usahanya juga tidak ngoyo, tidak bahwa saya harus gitu ya, tidak. Saya jalani saja apa adanya. Dan Allah, Masya Allah, saya menyadari sekali bahwa semua yang ada pada diri saya adalah titipan Allah, semuanya. Saya ini bukan siapa-siapa, saya tidak belajar menyanyi, saya tidak mengalami masa-masa sulit bagaimana mencapai puncak karir itu, tetapi semuanya berjalan saja apa adanya. Dan pada saat itu pertama kali saya dititipi sama Allah berupa masa muda, kesehatan yang luar biasa. Saya bisa melakukan apa saja di masa muda saya ya, yang positif tentu saja ya, maksudnya pergi ke antar kota, kemana-mana gitu, termasuk ke Riau, ke Batam, kemana seluruh Indonesia. Dengan bekal kesehatan yang diberikan sama Allah, saya bisa menjelajahi itu semua, mengalami itu semua. Setelah itu Allah juga menitipkan kepada saya berupa kecerdasan, berupa ilmu. Karena sebagai orang yang tidak belajar musik secara formal, tentu saja perlu kiat-kiat yang khusus untuk bisa tampil, untuk bisa, dan Allah menitipkan ilmunya. Allah memberikan saya bisa berbicara dalam berbagai bahasa gitu ya. Kalau bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Indonesia, bahasa Sunda gitu, dalam lagu-lagu yang saya bawakan. Setelah itu Allah mengangkat derajat kehidupan saya dengan memberikan kedudukan. Saya lebih banyak dikenal sama orang. Dalam waktu singkat 4 tahun saja di Bandung, kami ingin rekaman ceritanya ya, ingin rekaman, dan rekamanlah ke Jakarta karena tempatnya waktu itu hanya di Jakarta. Dan setelah itu kami pun rekaman di Jakarta. Kedudukan yang 3 titipan tadi, tenaga, kesehatan, masa muda yang luar biasa, terus ilmu yang dititipkan Allah sehingga kita bisa berkreasi, bisa berkarya di dunia musik. Terus kedudukan kita dengan karyanya itu lebih banyak dikenal orang. Nah, dari kedudukan itu kemudian Allah menitipkan harta. Pada saat dititipi harta itulah mulai terjadi masalah. Jadi Akang Teteh yang hadir di sini ya, hati-hati kalau minta sama Allah. Ya Allah, berikan harta yang berlimpah. Allahumma in kana rizqi fis sami'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu. Kita selalu meminta rizki, ya Allah, kalau di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau sulit mudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Kita selalu seolah-olah termotivasi untuk selalu mendapatkan rizki yang berupa harta itu, yang menurut kita akan membuat kita bahagia. Tetapi pada kenyataannya, pada kasus saya dan banyak kasus teman-teman dan banyak kasus yang lain, apakah harta itu benar-benar bisa membuat kita bahagia? Tidak. Apa yang bisa membuat kita bahagia? Nah, inilah saya juga pada awalnya tidak tahu apa yang bisa membuat saya bahagia. Karena saya dilahirkan dari keluarga sederhana. Saat saya mendapatkan semua itu, harta itu, saya pun menganggap yang sama, bahwa harta akan membuat saya bahagia. Tetapi apa yang terjadi? Harta membuat saya lalai. Lalai pada siapa? Lalai pada yang memberi saya harta. Lalai kepada siapa yang memberi segala yang ada pada diri saya. Saya lupa bahwa wa idh ta'azzana la in syakartum wa la azidanakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Allah berfirman, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Barang siapa yang bersyukur maka aku akan tambah nikmatnya, tetapi barang siapa yang ingkar maka ingatlah azabku sangat pedih. Itulah yang terjadi sama saya. Setelah saya memiliki semua itu ya, nah saya lupa bersyukur. Ini asli. Allah ambil satu-satu lagi
segala sesuatu yang ada pada diri saya, termasuk kebebasan. Seorang anak, seorang manusia lahir ke dunia itu, di tangan kirinya adalah hukum, di tangan kanannya adalah kebebasan. Kebebasan itu yang ada pada diri saya, yang fitrahnya terlahir ada pada diri saya juga, Allah ambil. Saya sempat sedih, karena apa? Karena perbuatan saya yang lupa bersyukur itu. Jadi Allah mengingatkan saya dengan sangat keras. Kerasnya itu membuat saya menangis, membuat saya bersedih, tetapi di kemudian hari saya mengingat itu semua sebagai sesuatu yang indah, sebagai kasih sayang Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sampai saya masih bisa sekarang hadir di hadapan Akang Teteh semua. Itu semua karena kasih sayang Allah. Saya begitu dimuliakan tadi sama Ustadz Hariri gitu ya, sebagai guru. Masya Allah, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini hanya pendosa yang berusaha memperbaiki diri dengan segala apa yang ada pada diri saya gitu. Saya ingin berbagi. Musik hanya sebagai profesi saja. Semua di antara kita ini, tadi saya mendapatkan informasi, kalau di sini siangnya sepi, Kang, katanya ya. Baru mulai ramai, baru mulai ada orang setelah maghrib, isya, subuh paling ramai katanya. Masya Allah, alhamdulillah, subuh yang paling ramai. Karena kenapa? Karena semuanya bekerja katanya gitu ya. Nah, menyangkut pekerjaan itu, jangan sampai melalaikan kita dari Allah. Karena ini nyata, karena ini benar-benar pekerjaan yang kita kejar-kejar, kita pergi gelap pulang gelap gitu ya, hanya untuk mencari rezeki, menafkahi anak istri gitu. Padahal semua itu sudah Allah atur, semua itu sudah Allah sediakan. Kita mengejar-ngejar keinginan kita, bukan kebutuhan kita, dan kita dilalaikan oleh keinginan kita gitu. Kita sudah punya motor satu, pengen dua. Kita sudah punya rumah satu, pengen punya usaha di kosan, beli lagi rumah satu, pengen sudah punya mobil satu, pengen lagi satu lagi, pengen, dan keinginan itu yang terus menghantui kita. Padahal kalau kita hanya fokus saja pada kebutuhan kita, kita sudah disediakan semuanya kebutuhannya sama Allah. Kita butuh naungan, disediakan sama Allah. Kita butuh pasangan, disediakan sama Allah. Kita butuh pekerjaan, disediakan sama Allah. Kalau kita hanya fokus saja pada kebutuhan itu, insya Allah kita akan merasa cukup. Saat kita merasa cukup, hati kita menjadi tenang. Saat hati menjadi tenang, maka kita akan lebih bahagia. Dan bagaimana cara mendapat ketenangan hati itu? Tentu saja Allah membekali kita dengan iman. Dan iman itulah yang akan kita bawa ke hadapan Allah kelak sebagai orang-orang yang bahagia, yang disambut oleh Allah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Inilah hadiah bagi orang-orang yang sabar. Kita disambut oleh Allah, oleh para malaikat dengan ketenangan yang ada pada diri kita. Ketenangan itulah juga yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang bahagia. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, yang disambut oleh Allah, yang dipersilahkan oleh Allah, maka semua itu yang harus kita kejar bukan mewujudkan keinginan kita, tetapi mewujudkan ketenangan, apa yang bisa membuat kita tenang. Disitulah pangkal kebahagiaan itu. Apa yang bisa membuat kita tenang? Hanya iman dan amal soleh. Itu saja. Karena pada satu masa saya sempat gelisah. Saya kerjanya cuma nangis saja terus. Itu di usia saya menjelang usia 40 tahun. Saya yakin di sini masih pada muda ya, atau ya ada yang mendekati umur 40 tahun, ya ada juga yang sudah lewat mungkin. Tetapi saya ingin memberi inspirasi begini saja. Orang-orang barat mengadopsi konsep ini dengan life begin at 40. Ya, pernah dengar ya, Akang ya?
Life begin at 40. Hidup itu dimulai di usia 40 katanya. Dari mana pernyataan itu berasal? Itu adalah firman Allah. Mereka mempelintirkannya seolah-olah konsep belief system yang ada di dunia ini milik mereka gitu. Padahal sebetulnya itu firman Allah. Dan itu yang terjadi pada diri saya. Alhamdulillah, saya mendekati usia 40 tahun itu kerjaan saya cuma nangis saja, nangis di mana-mana, dan tidak ada malunya nangis. Sampai di Jumatan itu pun, selesai Jumatan itu nangis, dan saya pun tidak tahu kenapa saya menangis gitu. Itu luar biasa. Kasih sayang Allah itu ya nyata sekali bagi saya. Dan nangisnya bukan sekedar nangis yang biasa saja, tetapi yang sedu-sedan sampai lendir segala macam keluar gitu, yang benar-benar yang terhimpit itu. Dan saya pun, kenapa ini saya begini, kenapa saya kok bersedih terus gitu ya, padahal segala ada, padahal segala punya, rumah, mobil, kendaraan dan sebagainya gitu ya, punya. Tetapi kenapa kerjaannya menangis? Sampai saya di satu Jumatan itu terantuk pada selebaran, ada selebaran buletin Jumat itu ya, mungkin di Asyukri ini ada juga buletin Jumat ya. Itu sih sangat bermanfaat untuk saya. Saya terantuk pada sebuah ayat di situ. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saya belum bisa membaca itu seperti itu, tetapi saya membaca artinya. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan saya mengingat pada diri sendiri, Dani, apa ya amal-amalan apa yang terbaik yang pernah Dani lakukan selama ini. Kerjaan saya, maaf, bukan berarti profesi pemusiknya ya yang saya soroti, tetapi yang saya soroti adalah amalan-amalan para pelaku profesi tersebut gitu. Karena kalau kita menyoroti profesinya agak kurang adil. Karena banyak juga profesi-profesi yang dianggap mulia, tetapi kalau kelakuan orangnya tidak baik, ya profesi itu menjadi tidak baik gitu ya. Nah, pada waktu itu profesi yang saya geluti itu bukan profesinya yang salah, tetapi sayanya yang salah mensikapi segala sesuatu yang Allah titipkan kepada saya, sehingga berimplikasi, berdampak kepada tercorengnya profesi yang saya geluti, profesi yang saya minati gitu ya. Nah, dari situ saya mulai astagfirullahaladzim, ya Allah, saya ingin memperbaiki diri. Ya Allah, yang disebut orang mungkin hijrah gitu ya. Apa itu hijrah? Rasulullah ditanya, apa inti dari hijrah itu ya Rasulullah? Meninggalkan keburukan. Dan itu berarti betapa banyak keburukan yang pernah saya lakukan, berapa banyak kerusakan yang pernah saya lakukan gitu ya, sehingga itu semua membuat saya sedih. Itulah masalahnya, karena pada waktu itu masalah itu seperti benang kusut, ujung-ujungnya tidak tahu di mana, tetapi ternyata setelah Allah memberikan hidayah, Masya Allah, Allahu Akbar, setelah Allah memberikan hidayah, segalanya terang benderang, ujung-ujungnya jelas. Maka kita ini luar biasa ya, Allahu Akbar. Jangan pernah terlintas, kita pengen jauh-jauh dari Allah, dan berpikir pun jangan gitu ya, apalagi mencoba berkelit gitu. Nanti dulu, sebentar dulu, waktunya sholat, sebentar, tar dulu, ini tanggung, aduh itu ya. Kita berusaha untuk menjustifikasi kelakuan kita gitu ya, memang menjauhkan kita dari Allah, padahal Allah itu benar-benar min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Saat kita melakukan segala sesuatu itu menomorduakan Allah, konsekuensinya adalah hidup kita menjadi sedih, hidup kita menjadi merana, hidup kita menjadi sengsara. Tetapi kalau kita menomorsatukan Allah, mau apa?
Allah akan kasih, Allah akan beri segalanya. Dari situ saya meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, saya ingin memperbaiki diri, apa yang harus saya lakukan? Saya terantuk lagi kepada sebuah ayat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dengan ketidaktahuan saya, dengan kelemahan saya gitu ya, Allah menunjukkan satu persatu, bertemu orang, bertemu ayat, bertemu peristiwa yang saya niatkan ingin memperbaiki diri. Setelah pertemuan itu, Masya Allah, yang pertama kali harus dilakukan Dani tobat. Tobat segala sesuatu yang pernah Dani rasakan, keburukan, kerusakan, kejahatan, kemaksiatan, segala macam, taubati dulu. Dani mengakui bahwa itu salah, ya mengakui. Setelah pengakuan itu maka mentaubati segalanya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, ya berjanji. Tetapi namanya orang, apakah langsung tobat itu terbalik langsung segala? Tidak. Tetap aja ada yang namanya manusia hidup, punya teman, punya segala. Bukan berarti mensalahkannya, tidak. Tetapi itu kembali lagi kepada diri sendiri. Sempat masih, ya tergoda lagi, tobat lagi, tergoda lagi, tobat, nangis lagi, tobat lagi, nangis lagi, tobat lagi. Sampai akhirnya, alhamdulillah di usia 40 tahun itu benar-benar menjadi milestone, menjadi tonggak sejarah untuk kehidupan saya. Berusaha sekuat mungkin untuk lebih mendekat kepada Allah, karena itulah perintahnya. Setelah tobat, perbaiki keimanan. Setelah memperbaiki keimanan, meyakinkan diri bahwa segala sesuatu ini dari Allah. Kalau kamu ingin memperbaiki diri sebagai manusia, sudah ada contohnya. Nggak usah lagi kita mencari cara-cara baru, terlalu kreatif dalam beribadah, dalam memperbaiki diri. Tidak, sudah ada contoh sukses bagi manusia, suri tauladan, uswatun hasanah. Sama dia manusia, sama dia meninggal juga, seperti kita, flesh and blood. Dan itulah yang menjadi contoh kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha sekuat mungkin menuju ke arah itu, melakukan amal soleh, maka Allah akan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti segala keburukan yang pernah Dani lakukan, yang ada pada diri Dani. Segala keburukan yang banyak itu Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Apakah itu nyata? Nyata sekali. Masya Allah, termasuk kebaikan hadir hari ini di depan Akang Teteh semua. Masya Allah, kalau mengikuti apa yang ada pada diri saya malu hadir di depan seperti ini ya. Tetapi dengan keyakinan bahwa semua ini dari Allah, saya memperbaiki. Dan keberanian itu datang dari mana? Datang dari Allah, hanya dari Allah. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak memahami seperti yang disangkakan gitu ya. Tetapi ini adalah proses perjalanan saya untuk lebih mendekati Allah dan sampai pada akhirnya husnul khatimah insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah itu benar-benar nyata. Dan di usia 40 itu Allah memberikan lagi petunjuknya kepada saya. Dan Allah benar-benar memberikan pertolongan. Apa yang sudah saya lakukan yang membuat saya sedih itu adalah kurang bersyukur. Dan Allah memberikan bekalnya di kemudian hari pada usia 40 tahun itu. Rabbi adkhilni mudkhalasid. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubdu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepadaku kekuatan untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan kepada orang tuaku, kepada keluargaku, dan jadikanlah segala pahala kebaikan untuk keturunan-keturunanku. Intinya bersyukur.
Dan setelah mengetahui itu, Masya Allah, bersyukur itu menjadi sesuatu yang krusial, menjadi sesuatu yang sudah ada di dalam diri. Apapun itu, dimanapun kita berada, selalu bersyukur, dan syukur itu yang memberikan kita kekuatan. Setelah itu saya pun diundang gitu ya, banyak diundang untuk memberikan, untuk sharing sebetulnya, untuk sharing pengalaman. Seperti malam ini saya sharing pengalaman karena saya yakin teman-teman Akang Teteh yang hadir di sini sudah jauh lebih paham tentang agama ini dibanding saya gitu ya. Tetapi pengalamannya mungkin kita bisa membanding-banding pengalaman supaya kita juga bisa menjadi orang yang selamat. Karena pada intinya adalah itu saja. Mau apapun profesinya, Allah menitipkan 4 hal itu saja. Kesehatan yang pertama, kedua ilmu, ketiga kedudukan, keempat harta. Kalau kita bisa mensikapi keempat titipan ini dengan baik, bagaimana cara kita mensikapi semua ini dengan baik? Hanya minta saja pertolongan Allah, minta saja petunjuk Allah. Karena kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu tersesat kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk, makalah mintalah petunjuk kepadaku. Jadi kita juga tidak usah sok tahu gitu ya, bahwa kita cara menangani masalah keuangan itu seperti ini, kita mau nanya ke fund manager apa segala macam gitu. Enggak. Yang memberikan rezeki itu hanya Allah, dan Allah yang maha tahu bagaimana rezeki itu dipergunakan, bagaimana rezeki itu diurus supaya kita selamat dengan rezeki yang diberikan Allah kepada kita gitu. Dan orang-orang yang beriman itu berbeda cara mengurus rezekinya, cara menangani rezeki yang diperolehnya itu dengan orang-orang yang tidak memiliki iman. Nah, Akang Teteh, semua itu saya alami sampai akhirnya menyadari bahwa Allah ini amat sangat sayang kepada kita. Saking sayangnya Allah, Allah menyediakan berbagai fasilitas bagi kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar bahagia. Siapakah orang-orang yang benar bahagia? Orang-orang yang bertakwa. Itulah puncak kebahagiaan seorang muslim. Saat kita bisa mewujudkan ketakwaan itu di dalam diri kita, menjalani hari-hari kita dengan ketakwaan itu, itulah puncak kebahagiaannya. Karena begitulah Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dan untuk mewujudkan takwa itu, Allah memberikan begitu banyak fasilitas kepada kita. Yang paling hangat kita ingat ya, kita mengingat bulan puasa kemarin, salah satu fasilitas dari Allah, dan itu amalan yang istimewa. Saya yakin Akang Teteh di sini mengikutinya juga dengan saum sunat di bulan Syawal 6 hari gitu ya. Jadi saya yakin di Asyukri ini orang-orang yang bersyukur semuanya dan orang-orang yang bahagia semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya hadir di sini hanya untuk menguatkan diri sendiri. Semoga saja kita sama-sama mendapatkan hikmah bahwa apa yang kita lakukan karena Allah itu benar-benar akan membuat kita bahagia. Nah, dengan begitu kita pun akan bisa mewujudkan seperti apa yang Allah firmankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, agama Islam dengan lurus. Karena dengan fitrah penciptaan itulah kalian semua diciptakan. Tidak ada yang berubah dengan ciptaan Allah. Inilah agama yang lurus, tuntunan kehidupan yang tidak bengkok, lurus. Dan
tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pantesan kalau kita merasa sedih, merasa tidak bahagia, merasa gelisah, gundah, kita menyalahi fitrah kita pada intinya. Fitrah kita sebagai orang yang diciptakan sama Allah beragama Islam, saat kita menggeser segala sesuatu di luar kehendak Allah yang memfitrahi kita mengadu kepada agama yang lurus itu, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Allah sudah ridho dengan agama Islam ini. Saat kita menggeser kehidupan kita menjauh dari sana, maka kita menjadi orang-orang yang bersedih, orang-orang yang tidak bahagia, orang-orang yang jauh dari Allah. Dengan demikian, mudah-mudahan segala sesuatu yang saya alami dan saya bagikan hari ini, pengalamannya malam ini, mudah-mudahan semakin memperkuat Akang Teteh untuk tetap istiqomah, selalu mendekat kepada Allah, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, karena disitulah puncak kebahagiaan. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapat ridho Allah. Itu pun harus kita tularkan kepada keluarga kerabat kita, terutama kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan istiqomah dalam menjalani kehidupan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Serius, penuh komitmen mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai satu titik aku tersadar, aku akan dilindas.